itu udah nyandal, udah mau berteman sama kita, enak nanti penghafal sama Al-Quran, bermain kita sama Al-Quran, selalu bermesra-mesraan dengan Al-Quran, ya, terus nanti akan selalu, yang penting istiqomah. Nah itu yang pertama tadi, mempelajar. Kemudian yang kedua apa? Kita memahami. Nah, isi dari Al-Quran yang telah kita baca, kita pahami, kita selami maknanya apa, ya? Karena sungguhnya dalam Al-Quran ini banyak sekali pelajaran, cerita-cerita yang dapat kita ambil hikmahnya. Kemudian juga banyak ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Coba kita menengok sejarah keemasan Islam pada masa Bani Abbasiyah, terutama di saat kekhalifahan Harun ar-Rasyid, dikenal dengan the golden age history of Islam, atau sejarah keemasan Islam, di mana wahyu Al-Quran digali dengan fondasi iman, kemudian dikembangkan dengan ilmu pengetahuan, ya, kemudian melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi rujukan ilmunya sejak dulu hingga sekarang. Ibnu Sina sebagai ahli kedokteran, Ibnu Khaldun sebagai tokoh sosiolog, Al-Khawarizmi sebagai ahli matematika, Al-Razi, Ibnu Rus dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Selain itu kita memahami, contohnya dalam surat Al-Alaq ayat yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada umatnya. Itu ada pesan penting, kita tuh diperintahkan oleh Allah untuk membaca, ya, kita membaca Al-Quran tadi, kemudian juga kita amalkan, kita pahami apa isi dari Al-Quran itu. Juga tidak hanya membaca Al-Quran, tapi membaca apa saja, karena sebenarnya membaca itu adalah yang akan membuka cakrawala dunia, jendela dunia yang akan membuka pengetahuan kita, wawasan kita lebih luas lagi, itu membaca. Nah, tadi memahami. Kemudian yang ketiga apa? Kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kamu adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dari korelasi hadis tadi dapat kita ambil hikmah bahwa jadi kita menjadi apapun itu baik, tapi lebih baik menjadi seseorang yang selalu belajar, dan tidak sekedar belajar tapi juga mengajarkan Al-Quran. Jadi pedagang itu baik, tapi lebih baik menjadi pedagang yang selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi guru itu baik, tapi lebih baik menjadi guru yang selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi dokter itu baik, tapi lebih baik menjadi seorang dokter yang selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi pejabat itu baik, tapi lebih baik menjadi seorang pejabat yang selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dari tingkat RT sampai tingkat presiden itu semuanya baik, tapi lebih baik menjadi seseorang yang selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran yang sudah tadi kita pahami, yang sudah kita baca apa isinya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengaji surat Al-Ma'un terus menerus sampai muridnya berkata, "Kiai, kok yang dipelajari ini terus?" Terus ditanya, "Lah kamu sudah mengasihi anak yatim belum? Sudah mengasihani fakir miskin belum? Sudah mencegah perbuatan riya belum? Sudah sering membantu orang dengan barang yang berguna atau belum?" Wah, jadi setelah kita pahami, kemudian kita implementasikan, kita realisasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Apalagi sebentar lagi
ini kita akan kedatangan yang namanya bulan Ramadan, ya. Di mana bulan ini merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut, dan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, ya. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi besok ada yang namanya tadarus. Mari kita giatkan lagi dalam membaca, mempelajari Al-Quran. Kita semakin giat untuk bersahabat dengan Al-Quran. Kita makin dekat dengan Al-Quran, ya. Apalagi di bulan Ramadan, di mana pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saya rasa tidak usah berlama-lama, atau lanjut Pak Bu? Ntar saya ngelak ini, mau minum dulu. Alhamdulillah. Ini nggak ada yang puasa Senin Kamis. Saya ini jadi malu kalau ada. Ya. Apalagi ini kalau besok puasa kan nggak bisa lagi nih. Jadi dipuas-puaskan. Ya. Jadi nanti tadi pesan akhir saya lebih digiatkan kita dalam kita berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Nanti ketika menunggu waktu berbuka mungkin bisa murojaah, membaca Al-Quran, kemudian kita artinya seperti apa kita pahami, kemudian hafalan-hafalan kemarin kita murojaah lagi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ya, di mana yang namanya Al-Quran ini, ya, dalam Al-Quran tadi saya sebutkan ada banyak sekali ilmu, dan ini merupakan salah satu solusi agar kita dapat mengimbangi arus globalisasi dan arus perkembangan zaman, di mana harus kita tanamkan sejak dini kepada para calon-calon generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan yang akan datang nanti, agar imbang antara iman dan juga ilmunya. Dan jika berbicara tentang imbang antara iman dan ilmunya, tempat untuk mencetak generasi yang berkualitas, yang Qurani seperti itu adalah salah satunya ada di SD Muhammadiyah Sudogaran, ya. Maka nanti teman-teman saya yang punya adik-adik, sekolahkan adik-adiknya di sini, minta sama bapak ibunya biar nemeni saya gitu, biar nemeni. Terus nanti yang udah lulus ada satu tempat lagi yang tidak sekedar Qurani tapi juga mencetak kader ulama, pemimpin dan pendidik, tak lain dan tak bukan, tempatnya ada di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi sebenarnya tujuan saya berceramah itu ada 3: berlatih berdakwah, memotivasi, yang ketiga promosi, ya. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah dan khilaf mohon dimaafkan, karena ini kakinya juga semakin kemeng, pegel-pegel. Maka sebaiknya saya akhiri ceramah saya. Kalau di lain waktu nanti bisa bertemu lagi, ya Pak Bu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah dan khilaf mohon dimaafkan. Jika ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam laci. Kalau ada kata-kata wildan yang salah, jangan dilaporkan Pak Polisi. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.